rekan-rekan semua, selamat datang di submodul 2 yang berjudul Proses Manajemen Pemasaran dalam Agribisnis. Pada submodul ini terdapat capaian pembelajaran, yang mana setelah rekan-rekan menyelesaikan submodul ini diharapkan mampu mengidentifikasi proses-proses dalam manajemen pemasaran agribisnis. Proses manajemen pemasaran dalam agribisnis penting karena membantu pelaku usaha merencanakan, mengorganisasi, melaksanakan, dan mengevaluasi strategi pemasaran produk pertanian secara efektif. Dalam sektor agribisnis, pemasaran tidak hanya bertujuan menjual produk, tetapi juga memahami kebutuhan konsumen, menentukan harga yang sesuai, memilih saluran distribusi, serta membangun hubungan yang baik dengan pelanggan. Dengan manajemen pemasaran yang tepat, produk agribisnis dapat memiliki nilai tambah dan mampu bersaing di pasar yang terus berkembang. Baik, kita lanjutkan ke pembahasan yang pertama. Bagaimana sih proses manajemen pemasaran dalam agribisnis? Yang pertama, saya akan jelaskan dahulu bagaimana proses manajemen pemasaran. Dimulai dengan 4 tahap untuk menentukan nilai yang akan ditawarkan ke konsumen dan membangun hubungan dengan konsumen. Yang pertama, rekan-rekan semua harus bisa memahami pasar serta kebutuhan dan keinginan konsumen. Pada tahap ini, pelaku agribisnis melakukan analisis mendalam terhadap kondisi pasar agar dapat mengenali apa yang benar-benar dibutuhkan oleh konsumen. Sehingga keputusan pemasaran tidak hanya berdasarkan asumsi, namun, pelaku agribisnis harus memutuskan dengan data dan kebutuhan yang nyata. Yang kedua, pelaku agribisnis merancang strategi pemasaran apa yang tepat, yang berorientasi pada pelanggan, atau yang dikenal dengan Customer Driven Marketing Strategy sebagai dasar dalam membangun program pemasaran terpadu. Yang ketiga, setelah mengetahui strategi itu diimplementasikan untuk memberikan nilai yang unggul kepada konsumen, sehingga dapat membangun hubungan yang menguntungkan atau profitable relationship. Yang terakhir atau yang keempat, pada akhirnya hubungan yang baik tadi dengan konsumen akan menghasilkan nilai baik bagi perusahaan, yaitu dalam bentuk keuntungan secara finansial dan peningkatan customer equity, yang menjadi tujuan akhir dari seluruh proses pemasaran. Menurut Kotler et al. Tahun 2013, 4 tahapan tadi adalah tahapan untuk membangun value atau nilai untuk konsumen dan membangun hubungan yang baik dengan konsumen. Setelah 4 tahapan tadi itu dibentuk, maka pelaku agribisnis atau perusahaan agribisnis dapat mengcapture atau mendapatkan nilai dari konsumen untuk mendapatkan keuntungan secara finansial dan customer equity. Jadi, pada intinya, pemasaran itu bukanlah hal yang satu kali jalan langsung sudah selesai. Tidak seperti itu. Pemasaran itu tentang hal yang berkelanjutan, tentang hal yang terus berlangsung ketika seseorang itu sedang menjalankan sebuah bisnis. Ketika ada beberapa perubahan, strategi itu yang disesuaikan, bukan usahanya yang menyesuaikan dengan usahanya yang disesuaikan, tetapi strateginya disesuaikan dengan kondisi yang ada. Dengan penerapan itu, pelaku agribisnis atau perusahaan agribisnis atau UMKM itu bisa bertahan dengan berbagai macam goncangan tren yang ada di luar sana,
di sosial media. Oleh karena itu, proses pemasaran ini juga perlu didukung dengan media-media pemasaran. Contohnya e-commerce, social branding, atau pemasaran online, atau platform-platform digital lainnya yang mendukung proses pemasaran secara modern di era globalisasi yang saat ini sedang terjadi. Baik, selanjutnya saya akan memberi penjelasan contoh penerapan manajemen pemasaran yang telah dilakukan oleh beberapa platform e-commerce yang ada di Indonesia. Seperti contoh Mitra Tokopedia membuat poster yang mana memberitahu kepada konsumen bahwa ada diskon di produk mereka. Lalu di platform Astro mereka juga membuat poster yang mirip dengan Mitra Tokopedia. Dan satu lagi ada yang berbeda dari titip laku platform. Mereka membuat satu jenis poster yang berbeda dengan dua lainnya. Mereka tidak membuat poster diskon, tapi membuat poster tagline, yang mana ada tagline doain dompet aman menuju akhir bulan, yang mana ini poster ini kalau yang saya perhatikan dan saya analisis itu ditujukan untuk konsumen-konsumen yang berada di situasi akhir bulan, belum gajian, belum bisa hedon ya, belum bisa hedon beli makan di luar. Nah, titip laku menangkap tren itu. Jadi, sebagai penutup, saya ingin menutup submodul 2 ini dengan satu catatan. Manajemen pemasaran itu bukan hal yang menjual produk, mendapat keuntungan sudah, tetapi soal strategi apa yang diterapkan untuk memasarkan, untuk menjual produk. Nah, strategi itulah yang dinamakan pemasaran. Dalam pemasaran ada perencanaan, ada desain, ada konstruk, ada membangun hubungan. Nah, itu sistem proses. Itu saja untuk submodul 2. Sampai nanti di submodul 3 di video berikutnya. Tetap semangat.